Bayangkan kamu sedang berada di salah satu jalur pendakian paling ekstrim di Pulau Jawa, dikelilingi dengan pohon-pohon raksasa, kabut tebal dan sunyi yang mencekam. Tapi tiba-tiba di tengah belantara yang tak tersentuh peradaban ini, sayup-sayup terdengar suara obrolan manusia dan aroma kopi yang merebak. Kawan-kawan petualang kerja, hari ini saya akan menunjukkan pada teman-teman semua sebuah warung tertinggi teman-teman dan terpencil berada di tengah hutan. Warung ini berada di jalur pendakian Gunung Raung. Sendirian teman-teman, itulah dimanapun bumi kita dipijak, di situ ada rezeki yang menunggu, asalkan mau. Gitu teman-teman. Hari ini saya masih diantar sama sahabat saya, Mas David, seorang pemandu yang biasanya mengantar ojek untuk di para pendaki teman-teman yang akan mendaki Gunung Raung. Bagaimana bisa ada sebuah warung yang berada di tempat terpencil seperti ini? Siapa yang memesan? Dan bagaimana cara pemiliknya membawa barang dagangannya menembus medan raung yang terkenal ekstrim? Gunung Raung. Bagi para pendaki, nama ini saja sudah cukup untuk memicu adrenalin. Jalurnya bukan cuma soal menanjak, tetapi soal mental yang dihajar habis-habisan. Menembus vegetasi hutan yang rapat, kita seringkali merasa seperti sedang berjalan di dunia yang berbeda. Dunia yang sunyi, mistis, sekaligus mengagumkan. Wah, ini bangunan apa Mas David? Ini apa namanya, buat paving. Oh, buat paving blok ya. Berarti penjaga jalan ini ya? Ya ini contohnya paving bloknya ya. Dan untuk mencapai warung tersebut perjuangannya sama sekali tidak mudah. Jalur pendakian Gunung Raung via Kalibaru ini terkenal sebagai salah satu yang terpanjang dan paling menguras fisik di Indonesia. Sejak awal melangkah, vegetasi hutan langsung menyambut kita dengan rapat. Semakin berjalan ke dalam, suasananya berubah drastis. Sinar matahari bahkan kesulitan menembus rimbunnya kanopi pepohonan purba di atas sana. Suasana lembab, aroma tanah basah, dan suara tongeret yang saling bersahutan seolah menjadi musik latar yang terus mengiringi setiap jengkal perjalanan saya. Medan di sini tidak memberikan banyak bonus datar. Kita dipaksa untuk terus menanjak dan melewati jalur-jalur sempit di mana kanan kirinya adalah jurang yang tertutup vegetasi. Disinilah mental benar-benar diuji. Setiap kali melihat ke atas, rasanya tanjakan ini seperti tak ada habisnya. Namun, di balik reputasinya yang garang, Raung menyimpan sebuah keajaiban kecil. Sebuah warung sederhana yang terbuat dari kayu dan terpal berdiri tegak melawan dinginnya angin Gunung Raung. Bagi para pendaki, tempat ini bukan sekedar warung, ini adalah oase penyelamat. Bahkan sulit dipercaya, di saat sinyal HP sudah hilang berjam-jam lalu dan pemukiman warga berada ratusan meter di bawah sana, di sini kita justru bisa memesan secangkir kopi hangat, gorengan, bahkan sepiring mie instan yang nikmatnya berkali-kali lipat dibanding restoran bintang 5. Duduk di warung ini mendengarkan cerita-cerita atau kisah inspiratif dari sang pemilik membuat kita sadar bahwa di tempat paling terpencil sekalipun kehangatan manusia tidak pernah benar-benar hilang. Gunung Raung mungkin terkenal dengan jalurnya yang ekstrim dan puncaknya yang menguji nyali. Tapi bagi saya, bagian terbaik dari perjalanan ini adalah warung terpencil ini. Tempat di mana raga yang lelah diistirahatkan dan kebaikan sesama manusia dirayakan di tengah sunyinya hutan ini. Kalau kalian berkesempatan mendaki Gunung Raung, jangan lupa untuk singgah ya. Beli dagangan mereka dan hargai setiap keringat yang mereka teteskan demi menyuguhkan kehangatan di atas sini. Dan itu dia sudah kelihatan teman-teman, warung terpencil di tengah hutan di lereng Gunung Raung. Satu-satunya teman-teman. Wah, ini dia. Akhirnya kita sampai di
pendakian. Wow. Keren. Pak. Ini dia warung tertinggi yang berada di lereng Gunung Raung. Warung Gunung Raung Bu Intan, teman-teman. Ini berada di jalur pendakian Gunung Raung, tepatnya di Kecamatan Kalibaru. Satu-satunya warung. Kita lihat dulu. Keren. Jadi di sini warung untuk menyediakan. Bapak, Pak Intan, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana rame hari ini? Lumayan ramai. Lumayan Pak ya? Lumayan rame karena akhir pekan. Ini warung tertinggi yang berada di lereng Gunung Raung. Pemiliknya adalah Pak Intan, teman-teman. Jadi ini dia warung tertinggi. Hari ini coba kita ngobrol langsung sama pemiliknya, Bapak Intan, teman-teman. Nah, assalamualaikum Pak Intan. Alhamdulillah sehat hari ini ya. Sehat. Pak Intan, saya sedikit ngobrol-ngobrol tentang warung tertinggi dan terpencil ini. Ya. Kok nekat sampean jualan di tempat di tengah hutan kayak gini? Ya itu apa? Kebutuhan ekonomi ya. Oh, Pak Intan, sudah yang dijual di sini aja. Di sini apa aja Pak Intan biasanya? Ya. Kebutuhan logistik para pendaki ya. Ya. Kayak minuman, makanan juga ada berarti lengkap di sini. Oh, mboten ya. Hanya adanya mie gitu. mie. Ini kan sudah lama di sini. Hampir 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun ya. Pak Intan, untuk belanja sendiri, jenengan berarti turun gunung Ya, turun. tiap hari. Kadang 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya, nyetok berarti di sini ya, Iya. Pak Intan ya. Wow, itu dia teman-teman. Kalau warung ini bukanya berapa 24 jam Pak Intan? 24 jam. Oh, berarti malam juga di sini ya jenengan ya? Inap. Kalau masih ada pendakian turun itu enggak untuk. Nggak nutup ya jenengan ya? Wow. Di sini sudah pakai listrik jenengan? Enggak, pakai tenaga surya. Oh, pakai tenaga surya. Iya. Oh, gitu. Jadi di sini Pak Intan, teman-teman, tidak pakai tenaga PLN karena memang aksesnya sangat terpencil banget, jauh ini dari pemukiman. Di sini sama siapa Pak Intan? Sama komputernya. Oh, sama istri sama anak di sini ya. Wah, itu dia teman-teman. Biasanya Beliau ada. berdua aja sama kakaknya, adiknya. Oh, gitu. Selama 3 tahun di sini, artinya para pendaki sudah banyak yang mengenal panjenengan ya. Iya. Sudah ya. Terkenalnya di sini warung apa Pak? Ya, emang warung Bu Intan gitu. Warung Bu Intan ya terkenalnya ya. Kalau malam di sini karena memang tempatnya sangat terpencil banget. Dari gangguan dari binatang buas mungkin Nggak ada. aman ya Pak ya. Atau dari makhluk halus. Ya, Pernah nggak jenengan mengalami hal itu? kalau saya sih masih belum pernah. Kalau teman-teman ojek tuh kadang sering gitu, kadang dikirain pendaki udah turun, itu nggak taunya belum ada. Tapi selama ini kalau malam jenengan kan ini jalur pendakian, ada nggak yang ngedok pas malam-malam setelah dibuka itu bukan nggak ada orang? Aman ya? Aman. Alhamdulillah, berarti ya lancar-lancar aja di sini ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Nggak ada gangguan apapun gitu. Iya. Untuk air sendiri gimana Pak Intan? Ngambilnya dari mana jenengan? Ambilnya dari bawah. Oh, bawa pakai jerigen ya? Iya. Ada sumber di bawah? Ada tapi sebelah, Agak jauh dari sini ya Pak ya? tapi setengah jam, hampir 1 jam. Hampir 1 jam kalau ngambilnya. Soalnya jauh emang mata airnya jauh. Sini nggak ada mata air. Iya. Kalau satu hari rata-rata pendapatan yang ada di warung ini berapa Pak Intan? Biasanya kalau paling tidak dapat lah, paling sedikitnya. Ya kalau tidak dapatnya tuh kadang 5.000 tuh Pernah satu Iya, hari dapat 5.000. dapat 5.000, Kalau kadang 8.000 gitu. Biasanya kalau ramenya Pak Intan di hari-hari apa jenengan? Biasanya
hari Minggu gitu, kalau kayak hari-hari besok biasanya rame. Ya tergantung rezekinya. Tergantung pendaki juga ya Pak ya. Kadang meskipun rame juga agak sulit yang mau belanja gitu kalau kondisinya tamunya. Iya. Ya kalau pas lagi rame kadang satu hari itu dapatnya 100.000 Satu hari, tiap harinya ya Pak ya. Iya. Itu belum dipotong modal. Iya. Iya, belum modal, belum anu. Ya, itulah teman-teman. Karena memang untuk sekaligus Pak Intan ini menolong ya Pak ya, menolong para pendaki mungkin kehausan atau apa gitu ya Pak ya. Wah ya ini, tapi kalau hujan di sini nggak bocor ya Pak Intan ya, aman ya. Ya, alhamdulillah aman. Dan dikasih gini, kayak apa itu? Kayak Terpal di atasnya ya. Ya, tapi ya, nggak airnya itu nggak tembus. Nggak tembus ya. Kalau awal masih buka itu, wah becek sini semua. Oh kebocoran ya Pak. Iya. Ini tahun 2023 berarti bukanya Pak Intan ya. Ya, kurang lebih 21. 2021. Oh, hampir 5 tahun. Oh, sudah 5 tahun di sini ya. Oh berarti nggak lupa berarti Pak Intan. Saya kelupain itu Pak. Iya. Lupa kalau Ya saya yang ingat. Oh, berarti 2021 ya Bu ya. Iya, udah 5 tahun. Udah 5 tahun ya Bu ya. Oh, ojeknya, tukang ojeknya yang 3 tahunan. Wow. Jadi Bu ini juga istrinya ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi memang sudah luar biasa. Jadi kadang kalau suami ke jaluk turun Ya. sendirian di sini ya Iya. Bu ya, meskipun malam Malam berani-berani aja ya Bu ya. berani. Berani wis, sudah biasa. Jadi nggak pakai gas kalau sini Bu, Enggak, pakai kayu. pakai langsung tradisional ya Bu ya. Iya. Wah ini dia Tapi teman. kalau pas makan Indomie itu orang ditanya, "Kok enak sekali nih? Gimana caranya masak?" Pakai kayu, makanya enak gitu. Beda Iya, rasanya. betul, rasanya beda betul. Ini dia teman-teman. Tuh, jadi menggunakan tumang kalau di sini teman-teman, tradisional. Keren. Oh, jadi selain dari minuman, kalau permintaannya minta makanan mie juga ada di sini ya Bu ya. Oh, biasanya yang sering dicari sama pendaki gorengan, es, Es sama buah-buahan. itu semangka. Oh, semangka ya. Karena sudah hafal. Puncak paling ramai biasanya hari apa Bu? Bulan apa Bu? Beh. Pas itu tanggal merah. Mesti itu sudah ya Iya, paling banyak dari ya. Idul Fitri sampai ke Idul Adha kemarin 3 bulan, setiap minggu selalu lebih ratusan, 500, 400, Nah, sekali naik itu ya. 300, iya. Tadi aja lebih 100 orang. Tadi itu Bu. Tadi. Tapi dari pendaki ada yang bermalam nggak Bu di sini Bu? Nginep biasanya? Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya, mesti turun langsung ya. Iya, di ojek ke. Di ojek ke bawah. Nih, jadi sepeda-sepeda ini teman-teman dipergunakan oleh para tukang ojek dari Desa Wonorejo untuk mengantar para pendaki yang akan menuju ke Puncak Rau. Jadi tukang ojek itu berhentinya di sini teman-teman, di warung Pak Intan ini. Tuh kan. Jadi meskipun berada di warung seperti ini ya, masih agak ramai teman-teman, banyak warga sekitar yang memang berhenti di sini stay untuk menunggu. Jadi ada minuman inilah yang dijual di warung Pak Intan ini teman-teman. Ini dia. Iya. Ayo. Kok gratis nih nak Jo? Keren. Sama aja kok. Nah, nomor udah gitu. Dan beliau-beliau ini adalah
pengojek teman-teman. Koordinatornya ya Pak ya, yang pegang Koordinatornya saya. Oh, koordinatornya ya Pak ya. Ketua ojek. Jadi buat teman-teman yang kesini langsung menghubungi beliau-beliaunya ini, tukang ojek murah meriah sini teman-teman. Murah. Nah untuk kopi di sini berapa nih, Rp5.000 segini nih teman-teman. Dan untuk makan minuman seperti ini ya sesuai dengan harga di pasaran lah. Ya lain Mas, kalau di pasaran bawah ya beda, kalau Iya, sini karena naik beda soalnya ya Pak ya. iya. Tapi Soalnya- terjangkau lah Pak. Iya, Daripada makanya. turun ke bawah. Nah betul. Ya kalau di bawah itu sekian harganya ya di sini beda juga, Beda gitu juga, loh. betul. Soalnya apa? Kalau dibilang ojeknya dari bawah 5 kilo ke 2 kilo tambah 2 kilo otomatis 7 kilo naiknya 7 ke sini. kilo gitu betul. loh. Pas mau dijual sama. Nah itu. Gimana Om? Adiknya Indomaret. Adiknya Indomaret ini. Sini khas kopinya itu. Kopi Kopinya Raung itu ini. terbaik sini. Ini kopi raung ya Bu ya? Nah, kopi Raung. Wow keren, enak banget Bu. Karena kopi Raung itu ada ciri khasnya karena tanahnya tanah pasir itu. Tanah pasir ya. Pasir. Ini jenis robusta ya Bu ya? Robusta. Ini kopinya teman-teman. Minum. Kalau daerah Terima kasih sudah menonton petualangan saya hari ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar apa hal paling tak terduga yang pernah kalian temukan di atas gunung. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Saya tak minta izin, tak upload di media sosial saya. ya boleh. Saya izin pamit dulu. Mudah-mudahan di sini sehat selalu. Kemudian dagangannya laris. Mohon maaf hanya sedikit yang bisa saya berikan penjenengan sama adik sama bapak. Ya. Oke. Mohon maaf. Pak Intan, saya tak pamit dulu ya. Sehat-sehat selalu di sini. Oke. Assalamualaikum. Lah, baiklah teman-teman, sekian dulu video petualangan kita di warung terpencil di atas gunung, di lereng Gunung Raung teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video petualangan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Tak kira rosak video nih Pak De. Tenang Pak De.